Bab 1135. Sebab akibat telah terbentuk, takdir telah ditentukan. Apakah Mileye terlihat seperti orang yang mau rugi? Tidak. Queen memandang Mileye, dia sedikit penasaran, apa yang sedang dipikirkan pria ini. Di ujung langit, orang tua itu pun tertegun saat melihat ruang buku itu. Ini berbeda dari yang dia pikirkan. Rasanya agak tidak nyata. Orang tua itu tidak mengambil ruang buku, melainkan melihat Mileye. Mileye mengedipkan mata, lalu berkata, "Kalian tidak mau." Orang tua itu menatap Mileye. "Trik apa yang sedang kamu mainkan?" Mileye menggelengkan kepalanya. "Apa yang sebenarnya kalian inginkan? Bukankah kamu memintaku untuk menyerahkan benda ini? Aku sudah menyerahkannya sekarang, tetapi kamu bertanya padaku trik apa yang aku mainkan. Jika aku tidak menyerahkannya, kamu akan memukulku. Sulit sekali diriku ini." Orang tua itu memandangi Mileye, tetapi tidak mengambil ruang buku. Aneh sekali. Kali ini, Dewa Kegelapan tiba-tiba muncul di sebelah orang tua. Dia melirik orang tua itu lalu berkata, "Karena dia menyerahkannya, kenapa kita tidak mengambilnya?" Sambil berbicara, dia langsung menyimpan ruang buku, tapi dia masih sangat waspada. Terlihat jelas kalau dia juga takut Mileye memainkan beberapa trik. Namun, Mileye tidak memainkan trik apapun. Setelah Dewa Kegelapan menyimpan ruang buku dimensi luas, setelah memastikan tidak ada apa-apa, dia melihat Mileye dan menara kecil itu. Mileye tersenyum, menjentikkan jari dan menara penjara alam pun terbang tepat di depan Dewa Kegelapan. Dewa Kegelapan menyipitkan matanya sedikit, dan langsung menyimpan menara penjara alam. Masih tidak ada kejadian apa-apa. Dewa Kegelapan menatap Mileye. Mileye berkata sambil tersenyum, "Semua itu untuk kalian." Dewa Kegelapan tiba-tiba menoleh untuk melihat orang tua. Serang dia. Orang tua itu menyipitkan matanya sedikit, tetapi tidak menjawab. Dewa Kegelapan berkata dengan dingin, "Orang ini sangat berbakat, apakah kalian tidak takut? Dan Aro itu, begitu wanita ini menerobos, bagaimana kalian akan membunuhnya? Bahkan jika kalian bisa melakukannya, berapa banyak kerugian yang harus kalian alami?" Orang tua itu diam, dia ragu-ragu. Mileye, Aro. Kedua orang ini bisa menjadi ancaman besar bagi mereka, terutama Aro. Begitu wanita ini menerobos, ancamannya akan luar biasa. Memikirkan hal ini, niat membunuh muncul di mata orang tua itu. Pada saat ini, Dewa Kegelapan melanjutkan, Mileye sendiri sudah berinisiatif untuk menyerahkan menara kecil dan ruang buku. Dia menunjukkan kelemahan dan mencoba mengulur waktu untuk Aro. Tujuannya adalah agar Aro bisa menerobos dengan lancar. Sambil berbicara, dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, "Kalau mau bunuh, harus bunuh semua. Jangan sampai ada yang terlewat." Orang tua itu menatap Mileye, lalu berkata sambil tersenyum, "Menurutku apa yang dia katakan masuk akal." Mileye berkata sambil tersenyum, "Aku juga berpikir dia ada benarnya." Orang tua itu memandang Mileye. "Kalau begitu, aku mungkin harus mengingkari janjiku." Mileye mengedipkan matanya. "Oke." Begitu dia selesai bicara, menara penjara alam di tangan Dewa Kegelapan tiba-tiba bergetar hebat. Sesaat kemudian sebuah pedang terbang keluar dari menara itu, pedang Ether. Karena menara penjara alam ada di tangan Dewa Kegelapan, maka saat pedang itu muncul, pedang itu sudah sampai di antara alis Dewa Kegelapan. Namun, reaksi Dewa Kegelapan juga sangat cepat. Begitu pedang itu menyentuh alisnya, tubuhnya sudah berubah ilusi. Dia ingin menyingkir, tetapi pada saat ini, sebuah kekuatan misterius tiba-tiba menyelimutinya. Domain pedang. Saat domain pedang menyelimuti Dewa Kegelapan,
kekuatannya langsung ditekan, tubuhnya berhenti, dan pada saat ini, pedang Ether menusuk tepat di antara kedua alisnya. Ces! Pedang itu menembus langit, dan di belakang pedang itu, cahaya pedang masih berada di kepala Dewa Kegelapan. Boom! Tubuh Dewa Kegelapan langsung runtuh, tetapi jiwanya sudah melarikan diri. Pada saat ini, pedang lain terbang keluar dari menara penjara alam. Pedang penakluk jiwa. Saat dia melihat pedang penakluk jiwa, bola mata Dewa Kegelapan tiba-tiba menyusut. Dia tahu dia tidak akan bisa kabur lagi. Ces! Pedang penakluk jiwa langsung masuk ke dalam tubuh Dewa Kegelapan. Boom! Sejumlah besar kekuatan jiwa tiba-tiba bergetar dari pedang penakluk jiwa. Ruang hampa di sekitarnya gelisah, seperti gempa bumi yang menakutkan. Saat ini, Mileye merentangkan telapak tangannya. Menara penjara alam serta ruang buku telah kembali ke tangannya. Mileye melihat orang tua itu. Dari awal orang tua itu tidak menyerang, juga karena dia tidak ada cara untuk menyerang, karena Mileye membunuh Dewa Kegelapan dalam sekejap mata. Tentu Mileye tahu betul bahwa alasan utama dia bisa membunuh Dewa Kegelapan adalah karena Dewa Kegelapan memang sudah terluka sebelumnya. Setelah lawan terluka parah oleh Queen, lukanya masih belum sembuh sepenuhnya, karena waktunya terlalu singkat. Apalagi pihak lawan sedang memegang menara penjara alam, tapi pihak lawan tidak tahu bahwa menara penjara alam ini bisa bekerja sama dengan Harley Ye. Ceroboh. Bagaimanapun juga, Dewa Kegelapan ini terlalu ceroboh. Di langit, orang tua itu menatap Mileye di bawah dengan muka tanpa ekspresi. Ekspresinya sangat tenang, seolah-olah dia sudah menduga akan hal itu. Mereka telah menyelidiki Mileye dengan hati-hati. Dia selalu sangat waspada terhadap Mileye, itulah sebabnya tadi dia tidak mengambil menara kecil dan ruang buku. Dewa Kegelapan juga bersikap waspada, tapi dia terlalu meremehkan Mileye. Di bawah, Mileye menatap orang tua. Orang tua itu tersenyum tipis. Mileye, kudengar kamu orang yang setia kawan. Mileye menatap orang tua itu. Kalian ingin mengancamku lagi? Orang tua itu berkata sambil tersenyum, setelah kuhitung, orang-orang kali seharusnya sudah sampai di kota penyihir. Mileye malah tertawa. Orang tua itu menyipitkan matanya sedikit. Mileye menatap orang tua itu. Semoga mereka berhasil. Orang tua itu menengadah ke langit, matanya menembus ruang hampa, dan langsung menuju ke kota penyihir. Saat ini, di atas kota penyihir, 12 orang berjubah hitam muncul tiba-tiba, tetapi di depan mereka, berdiri 19 orang. Pemimpinnya adalah Taiyin dan Sandi. Mereka semua adalah alam Dominion. Di alam semesta ini, kecuali Queen, Aro dan Tiandao, tidak ada yang bisa langsung membunuh 19 dewa sejati ini. Tentu saja, itu tidak termasuk tempat khusus seperti Sekte Pedang. Taiyin memandang ke-12 pria berjubah hitam di depannya, lalu berkata pelan, bunuh semuanya. Begitu dia selesai bicara, 19 orang langsung menerjang. Ke-12 orang itu juga tidak mundur, mereka bergegas menuju Taiyin dan yang lainnya secara langsung. Di bawah kota penyihir, Master Penyihir melihat ke langit, di sampingnya ada David Hao. Orang-orang dari klan surgawi sudah pindah ke kota penyihir, ini adalah ide Mileye. Dengan cara ini, mereka tidak akan diserang satu persatu. Pada saat ini, Master Penyihir tiba-tiba berkata, tidak kusangka kita akan bergabung. David Hao berkata pelan, demi bertahan hidup. Saat ini, jika klan penyihir dan klan surgawi terus bertarung di antara mereka sendiri, satu-satunya hal yang menunggu kedua klan tersebut adalah pemusnahan. Pada saat ini, keduanya sangat bersyukur.
karena mereka memiliki master dewa dan pendeta tinggi. Tanpa keduanya, mustahil bagi klan surgawi dan klan penyihir untuk bisa bergabung. Di atas kerajaan belantara, orang tua itu menarik pandangannya dan menatap Mileye. "Setahu aku, banyak orang yang kamu sayangi." Mileye berkata sambil tersenyum, "Maksudmu sekte abjad kuno dan sekolah tinggi dimensi luas?" Orang tua itu menyipitkan matanya sedikit, dia menoleh untuk melihat. Di atas sekte abjad kuno. Di atas sekte abjad kuno, ada 5 pria berjubah hitam, tetapi di seberang 5 pria berjubah hitam ini, ada 5 dewa sejati. Semuanya berasal dari Gunung Dewa Busu. 5 lawan 5. Mereka semua adalah master puncak alam Dominion, tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Di atas sekolah tinggi dimensi luas, ada 13 orang berjubah hitam. 13 orang ini semuanya berada di puncak alam Dominion. Alasan mengapa lebih banyak orang di sini daripada di sekte abjad kuno adalah karena Wita Zhang dan Mileye di sini memiliki hubungan yang tidak biasa. Target mereka adalah Wita Zhang. Namun, di atas sekte abjad kuno, selain 5 dewa sejati, juga ada tetua Gu dari sekte pedang dan seekor naga sejati. Selain itu, di atas sekolah tinggi dimensi luas, terdapat sebuah formasi Patkua yang sangat besar. Teknik formasi ini digerakkan oleh seluruh warga sekolah tinggi dimensi luas, bisa dikatakan tidak perlu khawatir dengan konsumsi energi teknik formasi. Setidaknya untuk waktu yang singkat. Sekarang ini, baik itu sekte abjad kuno atau sekolah tinggi dimensi luas, atau kota penyihir, mereka hanya perlu mengulur waktu. Mengulur waktu hingga Aro menerobos. Begitu Aro menerobos, semua masalah akan terpecahkan. Di atas kota penyihir, wajah orang tua berjubah hitam itu tiba-tiba menjadi sedikit suram. Dia tidak menyangka bahwa Mileye sudah membuat persiapan. Di bawah, Mileye tersenyum, dia sama sekali tidak terburu-buru. Yang harus dia lakukan sekarang adalah menunggu Aro menerobos. Sekarang ini adalah masa kritis bagi Aro, tidak boleh ada kesalahan. Mileye menoleh dan melihat ke kejauhan. Queen berdiri di kejauhan, dia selalu berada di sisi Aro. Dengan adanya dia di sini, bahkan jika Tiandao bergerak, tidak mungkin mengganggu Aro. Dari sudut pandang saat ini, mereka bisa tenang. Mileye juga merasa sangat tenang. Namun, di ujung langit, orang tua berjubah hitam itu tiba-tiba terdiam. Dia tidak mundur, juga tidak bergerak, seolah-olah dia sedang menunggu sesuatu. Melihat ini, Mileye di bawah mengerutkan kening, intuisinya memberitahunya bahwa semuanya tidak sesederhana itu. Apa yang sedang orang tua ini tunggu? Pada saat ini, seorang wanita tiba-tiba datang dari langit yang jauh. Wanita itu mengenakan gaun putih bersih, dan memegang ikan kecil yang sudah setengah digigit di tangan kirinya. Semua orang menatap wanita yang datang. Tiandao. Melihat wanita ini, wajah tenang orang tua berjubah hitam itu tiba-tiba menjadi serius. Dia menatap Tiandao dengan erat dan mengepalkan tangannya, seolah-olah dia takut akan sesuatu. Mileye memandang Tiandao dan mengedipkan mata, mengapa wanita ini ada di sini? Pada saat ini, orang tua berjubah hitam tiba-tiba berkata dengan berat, "Bukankah kamu bilang tidak akan ikut campur?" Tiandao tersenyum. "Aku hanya datang untuk melihat-lihat, aku tidak berencana." Saat ini, Mileye melangkah di depan Tiandao. Dia meraih tangan Tiandao, berkata dengan penuh semangat, "Kamu akhirnya datang juga." Semua orang di bawah, Aqian menatap Amu. Apakah mereka akrab? Amu mengedipkan mata dengan bingung. Mungkin juga. Aqian. Di ujung langit, Tiandao memandang Mileye sambil berkedip. "Apa,
kita sangat. Sebelum dia selesai berbicara, Mileye tiba-tiba mengambil ikan kecil dari tangannya. Dia menggerogotinya, dan kemudian mengacungkan jempolnya kepada Tian Dao. Enak, ini jauh lebih enak daripada yang kamu buat untukku terakhir kali. Keterampilan memasak kamu telah meningkat pesat. Semua orang. Di kejauhan, wajah orang tua berjubah hitam itu berubah suram dan menakutkan. Kedua orang ini berteman. Di depan Mileye, Tian Dao menatap Mileye. Kamu. Mileye tiba-tiba berkata dengan serius, jangan khawatir, selama ada aku. Sambil berbicara, dia berbalik dan menunjuk ke orang tua berjubah hitam dengan marah. Aku bersumpah, selama aku masih bisa bernafas, mereka tidak akan bisa menghancurkan alam semesta 5 dimensi kita. Aku akan menggunakan hidupku untuk menjaga alam semesta 5 dimensi ini denganmu. Siapapun yang ingin menyakiti kamu, yang ingin menghancurkan alam semesta 5 dimensi, harus melangkahi mayatku dulu. Begitu selesai bicara, tubuhnya tiba-tiba bergetar hebat, dan kemudian, sederet abjad kuno kecil berwarna merah yang terlihat dengan mata telanjang tiba-tiba muncul di atas kepala Mileye, dan kemudian tenggelam ke dalam tubuh Mileye satu persatu. Mileye tercengang, ini tidak sama dengan sumpahnya sebelumnya. Di kejauhan, wajah Queen berubah sangat muram. Bersumpah pada Tian Dao, apakah pria ini sudah gila? Merasakan abjad-abjad kuno abjad kecil itu memasuki tubuhnya, Mileye tiba-tiba panik, dia melirik ke langit, ragu-ragu, lalu berkata, aku bisa tidak anggap saja aku tidak pernah bersumpah. Tian Dao mengedipkan mata, sudah terlambat, sebab akibat sudah terbentuk, takdir sudah ditentukan. Mileye bersambung.